Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini, NPM 10221052, kelas C2 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Berikut video ini saya buat untuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Dalam video ini saya sedikit memaparkan tentang annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yuk, simak bareng-bareng. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan etis dengan mematuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tata kelola perusahaan Indofood disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar perseroan (AD), serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT). Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Organ tersebut didukung oleh berbagai komite dan sekretaris perusahaan, serta memegang peranan penting dalam pelaksanaan GCG. Organ perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta AD dan prinsip-prinsip GCG. Organ perseroan yang pertama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batasan yang ditentukan dalam UU PT dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan AD. RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB sesuai yang ditetapkan dalam AD. Dalam penyelenggaraan RUPS, perseroan menjalankan prosedur voting by poll secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham, di mana setiap lembar saham berhak memberikan satu suara. Setiap pemegang saham juga dapat menunjuk kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS melalui surat kuasa yang telah ditandatangani atau menggunakan sarana elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menunjuk notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen. Kemudian yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Nah, di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberikan masukan atau nasihat kepada direksi terkait pengelolaan dan kegiatan operasional perseroan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai baik kinerja kedua komite yang telah mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2022. Dan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 8 orang anggota, termasuk seorang komisaris utama dan 3 orang komisaris independen. Anggota Dewan Komisaris ini dinominasikan oleh Komite Nasional dan Remunerasi serta diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Nominasi Dewan Komisaris ini memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan, atau bisa disebut juga 3 tahun masa jabatan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Seluruh komisaris independen telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dan dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan pengawasan dan pemberian nasihat ini. Serta Piagam Dewan Komisaris tersebut antara lain menguraikan dasar pertimbangan hukum, deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang, nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, mengembangkan kompetensi, penilaian kinerja, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris. Sehubungan dengan kepemilikan saham, anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada perseroan atas perubahan kepemilikan sahamnya dalam waktu 3 hari kerja. Selama 2022, perseroan tidak menerima pemberitahuan dari anggota Dewan Komisaris atas adanya penimbahan kepemilikan saham. Nah, Dewan Komisaris ini membentuk komite-komite berikut untuk membantu menjalankan fungsinya. Yang pertama ada komite audit. Nah, apa sih komite audit ini? Komite audit ini bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip DCG dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris perihal pelaporan keuangan, rekomendasi penunjukan auditor eksternal, evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh auditor eksternal yang ditunjuk, sistem pengendalian internal, audit internal, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta manajemen risiko. Kegiatan komite audit ini diatur dalam Piagam Komite Audit yang menguraikan struktur persyaratan dan keanggotaan independensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara, prosedur kerja dan kebijakan, serta sistem pelaporan komite audit ke Dewan Komisaris. Nah, kemudian yang kedua yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam membantu tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terkait aspek nominasi dan remunerasi direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pemberian rekomendasi terkait nominasi, program pengembangan dan evaluasi kinerja, sebagai bagian dari perencanaan suksesi serta struktur dan kebijakan remunerasi direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, sekretaris perusahaan. Nah, jadi perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal dan masyarakat. Masa jabatan sekretaris perusahaan ini dievaluasi dari waktu ke waktu sesuai dengan praktik-praktik GCG dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya yaitu direksi perseroan. Nah, direksi perseroan ini memiliki tugas berupa memimpin jalannya kepengurusan dalam mencapai sasaran usahanya. Dan direksi perseroan ini terdiri dari 1 orang direktur utama dan 10 orang anggota direksi. Nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Nah, nominasi dan besarnya total jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam mengusulkan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh atas tugas, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana kegiatan usaha perseroan di tahun mendatang, serta pencapaian di tahun sebelumnya. Struktur remunerasi terdiri dari komponen tetap dan tidak tetap. Nah, komponen tetap mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap sesuai dengan praktik yang berlaku.
dan ketentuan peraturan terkait. Komponen tidak tetap seperti bonus ditentukan berdasarkan kinerja perseroan serta individu. Kemudian audit internal. Divisi audit internal mendukung perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, melakukan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Divisi audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal perseroan, serta memastikan kepatuhan perseroan terhadap perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan prosedur yang berlaku umum. Yang pertama, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan oleh direksi dan manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal perseroan. Nah, pengendalian internal yang diterapkan perseroan meliputi beberapa elemen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, di mana perseroan senantiasa berupaya menciptakan budaya dan lingkungan kerja serta perilaku yang mendukung nilai-nilai dasar Indofood dan kode etik Indofood. Kemudian yang kedua yaitu penilaian risiko, di mana perseroan menerapkan kerangka kerja Enterprise Risk Management (IRM) dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran usaha. Kemudian aktivitas pengendalian, di mana perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berperan sebagai pedoman kegiatan operasional, teknologi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. Kemudian informasi dan komunikasi, di mana perseroan menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional, pelaporan keuangan, pelaporan manajemen, dan pelaporan eksternal. Dan yang terakhir yaitu pemantauan, di mana perseroan melalui divisi audit internal melakukan pengujian dan efektivitas sistem pengendalian internal dan memantau tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian yang teridentifikasi. Sistem manajemen risiko perseroan. Pengelolaan risiko perseroan dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan direksi dalam mengevaluasi risiko-risiko utama secara keseluruhan, serta pendekatan bottom-up yang melibatkan anak perusahaan dan unit usaha dalam mengkaji risiko-risiko yang spesifik di masing-masing unit usaha. Nah, di perseroan terdapat dua kebijakan, yaitu kebijakan etika bisnis dan kebijakan etika kerja. Kebijakan etika bisnis meliputi ketaatan terhadap hukum dan peraturan, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan mitra usaha, kerahasiaan informasi, tanggung jawab sosial perusahaan, pemeliharaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, pelakuan yang wajar. Dan kebijakan etika kerja meliputi ketaatan terhadap hukum dan peraturan, penyalahgunaan kekuasaan dan tindak kekerasan, perlindungan dan penggunaan aset berwujud dan tidak berwujud, pekerjaan lain di luar perusahaan, benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak terkait, gratifikasi, obat-obatan terlarang dan minuman keras, perjudian senjata, hubungan organisasi politik, insider trading. Nah, 6 budaya yang senantiasa diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu disiplin, integritas, menghargai kesatuan, keunggulan, dan inovasi. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan investor? Nah, perseroan ini senantiasa menjaga komunikasi baik dan transparan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh investor, sehingga hubungan senantiasa baik. Mungkin sekian tata kelola PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dapat saya paparkan. Nah, perseroan ini termasuk perseroan yang sangat disiplin. Sebab mengapa? Karena Indofood memiliki keyakinan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.